الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Perjalanan kita di bulan Ramadan ini sudah sampai di pertengahan jalan kita menuju akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita serta ibadah-ibadah yang lain dan amal-amal kita yang sudah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada satu peristiwa penting, peristiwa bersejarah. Dan peristiwa ini peristiwa yang terus diabadikan sampai akhir zaman, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Dan dua proses ini terjadi di bulan suci Ramadan. Proses yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan peristiwanya terus diabadikan sampai akhir zaman. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dan peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan ayat yang pertama diturunkan adalah ayat yang ada di surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi dua peristiwa ini terjadi di bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang istimewa, karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185
bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran itu sangat relevan, cocok, dan layak dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia? Karena Allah Sang Pencipta yang menciptakan manusia adalah yang paling tahu dengan seluk-beluk manusia, yang paling tahu dengan karakter manusia, yang paling tahu dengan tabiat manusia. Bahkan dari A sampai Z, siapa itu manusia, apa hakikat yang ada di dalam diri manusia, kecenderungan manusia itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa, tabiatnya seperti apa, tentu yang paling tahu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sebagai manusia, jangankan mengetahui karakter dan tabiat orang lain, bisa jadi untuk mengetahui karakter kita pribadi, mengetahui tabiat kita secara pribadi 100%, mungkin tidak bisa kita ketahui. Bahkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, kita tidak mengetahui secara persis 100%. Mungkin baru sekian persennya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan yang zahir, yang terlihat dari manusia, sampai yang tidak terlihat pun, apa yang terbersit dalam hati manusia, Allah Maha tahu. Oleh karena itu, maka kemudian Allah menurunkan pedoman, yaitu Al-Quranul Karim, yang tentu saja akan sangat sesuai dengan tabiat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wabil khusus kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman, tentu Al-Quran ini adalah merupakan sumber rujukan kita. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran ini adalah merupakan tuntunan dalam hidup kita. Al-Quran ini merupakan nur, cahaya yang menerangi hidup kita. Al-Quran ini sebagai rahmat, yang memberikan rahmat dan menjadi bentuk kasih sayang, tanda kasih sayang Allah kepada kita sebagai makhluknya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita manusia hidup di dunia ini tanpa aturan, tanpa pedoman, akan seperti apa? Ada pedoman dan aturan saja sering kali dilanggar, apalagi kalau tidak ada pedoman dan aturan. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan ke dunia ini untuk kita manusia sebagai petunjuk dan pedoman, dan sekaligus sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam sebuah ayat, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada manusia, menuntun kepada manusia, lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang paling baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Al-Quran ini sudah benar-benar kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita? Apakah Al-Quran ini sudah benar-benar kita jadikan sebagai cahaya penerang dalam hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan kemaslahatan, dan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat? Apakah benar-benar sudah kita jadikan pedoman 100% dalam kehidupan kita? Hadirin sekalian, ada sebuah ilustrasi yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh seorang ulama besar di Mesir yang bernama Syekh Hasan Al-Banna.
beliau memberikan sebuah ilustrasi bahwa kaum muslimin dengan Al-Qur'annya pada zaman ini diibaratkan sekelompok manusia yang ada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Kemudian orang-orang ini bergerak jalan ke sana kemari dalam ruangan yang gelap itu, sehingga dia meraba-raba mau jalan kemana. Arahnya tidak kelihatan, tidak memiliki arah yang jelas. Kadang-kadang mungkin terbentur benda, kadang-kadang mungkin terperosok, kadang-kadang mungkin terbentur dinding karena tidak kelihatan apa-apa. Padahal mereka tahu bahwa di ruangan itu ada saklarnya. Ketika tangannya digerakkan, kemudian bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan listrik sehingga bisa beraktivitas secara normal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kondisi kaum muslimin dalam realita kehidupan saat ini. Banyak yang mengaku beragama Islam, tetapi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah dilakukan, dilanggar. Apa yang seharusnya tidak dilakukan, apa yang dilarang, apa yang diharamkan, apa yang tidak maslahat malah dilakukan. Banyak terbentur ke sana kemari dalam kehidupannya. Kadang terperosok, kadang mungkin terbentur sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan, yang seharusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal dalam kehidupan ini atau kaum muslimin, ya tentu saja mereka memiliki Al-Qur'an. Sudah bisa dipastikan di rumah mereka masing-masing punya Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'annya jarang dibuka, Al-Qur'annya jarang dibaca, Al-Qur'annya jarang ditadaburi, sehingga tidak memahami isi dan kandungannya. Maka dalam kehidupannya kadang-kadang terbentur sana, terbentur sini, kadang-kadang terperosok kepada yang dilarang, karena Al-Qur'annya tidak dijadikan pedoman dan cahaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan yang suci ini, bulan Ramadan yang agung ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, marilah kita sama-sama meningkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai bacaan kita sehari-hari. Dan bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga kita tadaburi isi dan kandungannya. Kita pahami isi dan kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa bulan atau satu bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sehingga menjadi satu bulan yang mulia dan bulan yang istimewa.
satu malam di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga menjadi satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau kita beribadah di malam itu, Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Seorang manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Para ulama kita mengatakan, kalau hidup kita ingin mulia, maka turunkanlah Al-Quran ke dalam hati dan jiwa kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hidup kita mulia, maka turunkanlah Al-Quran ke dalam keseharian kita, ke dalam pribadi kita, dalam perilaku kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita. Kehidupan kita berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita. Jangan sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah. Jangan sampai seperti keledai yang membawa kitab di atas pundaknya. Dia tidak tahu apa isi kitab yang ada di atas pundaknya, karena namanya keledai. Begitu juga kita umat Islam, membanggakan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita. Membanggakan Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi kita tidak paham dengan isi dan kandungannya, dan bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidup kita. Bahkan ada satu kemukjizatan yang luar biasa di dalam Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Khitabi. Beliau mengatakan bahwa ada satu kemukjizatan di dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-I'jaz At-Ta'thiri. Bahwa Al-Quran ini bisa memberikan kesan yang positif, pengaruh yang positif kepada siapa saja yang membacanya dan yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan hal ini terjadi kepada para sahabat kita, bahkan juga kepada Rasulullah SAW yang mulia. Satu ketika Rasulullah SAW meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'aqra'u wa 'alaika unzil?" Apakah aku harus membaca Al-Quran sementara Al-Quran ini diturunkan kepada engkau, wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Uridu an asma'a min ghairi." Saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran ini dari orang lain. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika sampai kepada suatu ayat, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 40. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika nanti hari kiamat setiap umat akan didatangkan seorang saksi, dan kepada engkau wahai Muhammad akan didatangkan seorang saksi dari umatmu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Hasbuka." Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berhenti. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh. Ternyata Rasulullah SAW menangis bercucuran air mata karena mendengar ayat ini. Sangat terharu dan kemudian terkesan ke dalam hati beliau. Begitu juga ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau keluar di tengah malam di Madinah. Kemudian sampai kepada sebuah rumah. Di rumah itu ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang qiyamul lail, sedang sholat tahajud. Maka beliau mendengar ayat-ayat yang dibaca. Sampai kepada suatu ayat yang dibaca oleh orang tersebut. Dalam surat At-Tur. Inna azaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu akan datang kepada siapapun. Ma lahu min dafi. Tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa menghalanginya. Maka kemudian Umar bin Khattab tiba-tiba lemas. Dan kemudian bersandar di dinding. Lalu Abdurrahman bin Auf yang kebetulan berjalan bersama beliau bertanya kepada
Khalifah Umar, ya Amirul Mukminin, apakah kita mau meneruskan perjalanan kita? Kata Umar bin Khattab, wahai Abdurrahman bin Auf, saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan karena mendengar ayat tadi. Maka kemudian Umar bin Khattab diantar ke rumahnya. Dan di dalam riwayat itu disebutkan, setelah itu begitu mendengar ayat itu, Umar bin Khattab, beliau sakit selama 1 bulan dan tidak diketahui apa penyebab sakitnya. Karena beliau begitu terkesan dengan ayat yang dibaca tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apakah kita sebagai seorang yang beriman sudah merasa terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca? Apakah kita ketika kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, hati kita terketuk, jiwa kita terkesan, sehingga kemudian menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kesan Al-Quran kepada jiwa kita, kepada diri kita mudah-mudahan meningkat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dan terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu